Kisah dimulai dari perbincangan antara dua orang pria. Mereka adalah Don Fabio dan Don Luis. Keduanya merupakan mafia yang paling disegani. Dalam obrolan mereka terlihat nampak baik-baik saja. Saat itu Don Luis meminta data tentang bisnis yang disimpan oleh Fabio. Namun Fabio mengatakan jika data itu masih aman bersamanya. Salud y vida. Akan tetapi Don Luis beranggapan jika Fabio telah menyalin data itu. Kemudian ia memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Fabio. Hanya saja rencana jahat Don Luis sudah tercium oleh Fabio. Ketika bertemu dengan keluarganya, Fabio segera memberikan instruksi kepada istrinya untuk segera berkemas. Lalu Fabio pun menemui anaknya yang bernama Catalea dan menyuruh anaknya untuk melakukan apa saja yang ayahnya perintahkan. Setelah berbicara dengan sang anak ketika hendak pergi, ternyata mereka sudah dikepung oleh anak buah Don Luis. Mengetahui itu, Fabio dan keluarganya tidak bisa berkutik sama sekali. Lalu anak buah Don Luis langsung menyerang dan membunuh Fabio beserta istrinya di depan mata kepala anaknya. Setelah membunuh Fabio dan istrinya, anak buah Don Luis yang bernama Marco lalu menanyakan kepada Catalea di mana ayahnya menyimpan sebuah chip. Mendengar itu, Catalea pun hanya diam. Kemudian dengan beraninya Catalea malah menyerang Marco dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi Marco dan anak buahnya tidak tinggal diam. Mereka pun terus berusaha mengejar agar bisa menangkap Catalea dalam keadaan hidup. Namun dengan kepintaran dan kecerdikannya, Catalea berhasil lolos dari kejaran Marco dan anak buahnya dalam keadaan selamat. Ketika berhasil melarikan diri, Catalea pergi menemui seorang detektif yang bertugas di kantor Interpol Amerika. Lalu dengan polosnya, Catalea langsung menyerahkan chip yang ia sembunyikan. Setelah memeriksa chip itu, si detektif terkejut karena itu adalah data tentang peredaran narkoba. Lalu sang detektif mencoba menanyakan kepada Catalea apa itu. My passport. Beberapa hari kemudian tibalah Catalea di negara Miami bersama seorang polisi wanita yang menjaganya. Setelah semua data disiapkan, Catalea pun berhenti sejenak untuk ke toilet. Namun si polisi wanita itu merasa curiga karena Catalea sudah sangat lama berada dalam toilet. Ketika si polisi tersebut memeriksanya, ternyata Catalea sudah menghilang. Lalu Catalea melanjutkan perjalanannya menuju ke Chicago dan mencari alamat yang diberikan oleh sang ayah. What are you doing here? Setelah lama menempuh perjalanan, akhirnya Catalea sampai di lokasi tersebut. Dan ternyata alamat yang diberikan sang ayah adalah tempat tinggal pamannya, yaitu dari adik ibu Catalea yang bernama Emilio. Singkat cerita, 15 tahun kemudian terlihat dua orang polisi yang sedang asik makan siang. Tiba-tiba datang sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak mobil polisi tersebut. Lalu seorang wanita yang sedang mabuk keluar dari mobil yang menabrak polisi itu. Dengan sigap kedua polisi tersebut menangkap wanita itu dan membawanya ke kantor polisi untuk ditahan. Selang beberapa lama kemudian, datanglah beberapa polisi yang membawa seorang tahanan bernama Gennaro Rico untuk dipenjara di kantor polisi yang sama. Di tempat berbeda, terlihat si wanita yang ditangkap sedang bersiap melakukan sesuatu. Lalu dengan mudahnya ia berhasil keluar dari sel tersebut dan langsung menuju ventilasi udara. Ternyata wanita itu tidak melarikan diri. Ia keluar sel hanya untuk bisa masuk ke sel tahanan Gennaro
dan kemudian membunuhnya. Mendengar suara tembakan, seluruh polisi bergegas menuju ke sel tahanan tersebut. Namun mereka terlambat karena Gennaro sudah tewas. Dan wanita tersebut berhasil melarikan diri lalu kembali ke sel tahanannya dengan berpura-pura tidur. Keesokan harinya datanglah seorang detektif bernama Rose yang bertugas menyelidiki kasus itu. Ia melihat mayat Gennaro memiliki ciri-ciri yang sama dengan kejadian sebelumnya. Rose lalu mengatakan bahwa yang melakukan ini adalah orang yang sama, dan tanda yang dibuat merupakan suatu pesan tetapi bukan untuk kepolisian. Di tempat berbeda terlihat seorang pria bernama Richard datang ke markas Don Luis. Ia membawa koran yang berisi tentang 22 pembunuhan dengan ciri-ciri yang sama. Lalu dengan marahnya Richard menyuruh Don Luis untuk mencari pelakunya. Mendengar itu sepertinya Don Luis mengetahui siapa pelakunya. Lalu ia menyuruh Marco untuk menemukan si pelaku dan kemudian menghabisinya. Di kantor FBI, agen Rose yang sedang melakukan diskusi dengan anak buahnya mengatakan bahwa kejadian ini adalah motif balas dendam karena dari beberapa kasus memiliki beberapa kesamaan, dan ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencari data dari beberapa orang yang telah keluar masuk sebelum kejadian. Di tempat lain terlihat Emilio sedang berada di suatu tempat untuk bertemu dengan keponakannya yang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Dan ternyata wanita yang telah membunuh Gennaro adalah Catalea. Lalu Emilio memberikan tugas kepada Catalea untuk segera menghabisi sang penjahat kelas kakap. Setelah itu sang paman berpesan kepada Catalea agar tidak lagi meninggalkan jejak setelah ia berhasil menghabisi musuhnya, karena apa yang dilakukan oleh keponakannya tidak akan bisa memancing Don Luis keluar. Emilio menganggap jika dengan cara tersebut malah membuat keselamatan keluarganya terancam. Mendengar itu, Catalea tetap bersikeras dengan caranya karena semua itu sudah menjadi keputusannya. Di tempat berbeda, saat agen Rose sedang mengamati gambar yang dibuat oleh si pelaku, tiba-tiba datang seorang petugas kantor yang mengatakan jika gambar itu adalah Catalea, nama tumbuhan anggrek yang ada di Kolombia. Mendengar itu, dengan cepat agen Rose langsung mencari tahu tentang bunga tersebut. Dan kemudian terjadilah suatu keanehan. Tiba-tiba sang agen tidak bisa mengakses data dari negara itu. Kemudian pada malam harinya Catalea beraksi dengan kemampuannya sebagai pembunuh. Ia begitu mudah masuk ke markas penjahat dan dalam sekejap ia telah berada di dalam kamar targetnya. Melihat si target sedang tidur pulas bersama dayang-dayangnya, Catalea lalu membiarkan si target untuk menikmati mimpi indahnya. Dan tidak lama kemudian si penjahat itu pun tersadar dengan suatu gambar di dadanya. Kemudian karena penasaran ia pun keluar untuk mencari tahu siapa pelakunya. Namun di saat berada di luar ia melihat jika anak buahnya sudah dalam keadaan tewas. Lalu dengan setengah keberaniannya si penjahat tersebut masih berusaha mencari siapa orang yang telah berani mengusik kehidupannya. Setelah berhasil memancing si penjahat keluar, akhirnya Catalea pun muncul. Dan tanpa buang-buang waktu, Catalea langsung menembak targetnya. Singkat cerita, di kehidupan normal, Catalea memiliki seorang pacar bernama Dani. Lalu di saat mereka sedang asik mengobrol, Dani mulai kepo dengan kehidupan Catalea karena selama mereka berkencan, Dani sama sekali tidak mengetahui dari mana Catalea berasal. Mendengar itu, Catalea hanya diam, karena jika sang pacar tahu, tentu saja itu akan sangat membahayakan keselamatan dirinya. Keesokan hari di saat Dani sedang bertemu dengan temannya yang bernama Rian, ia memberitahukan jika saat ini ada seorang wanita yang sedang dekat dengannya.
Lalu sambil menunjukkan foto Katalea, Dani mengatakan jika ia sama sekali tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Kemudian di saat Dani keluar untuk melakukan sesuatu, dengan cepat Ryan langsung mengambil dan mengirim foto Katalea kepada temannya yang bekerja di kantor polisi. Lalu Ryan meminta kepada temannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita di foto itu. Di tempat lain, di saat Katalea bertemu dengan sang paman, tiba-tiba Emilio yang marah langsung melabrak Katalea sambil mengatakan jika ada beberapa orang telah terbunuh dan salah satu dari mereka adalah temannya. Emilio menyadari jika anak buah Don Luis lah yang telah melakukannya. Dan semua ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Katalea. Mengetahui keadaan sudah semakin memburuk, Emilio yang merasa ketakutan lalu menyuruh Katalea berhenti dari pekerjaannya. Karena sang paman sudah tak mau ikut lagi dalam masalah yang dibuat oleh Katalea. Di kantor FBI, tiba-tiba agen Ross menemukan akses pencarian data tentang Katalea. Mengetahui itu dengan cepat, Ross langsung melacak di mana lokasi orang yang telah menggunakan akses itu. Beberapa lama setelah mendapatkan data yang valid, agen Ross memerintahkan anak buahnya untuk melakukan proses pencocokan dengan beberapa orang yang ada di kantor polisi pada waktu itu. Beberapa hari kemudian, di saat Katalea sedang menghubungi sang pacar, ternyata dengan diam-diam agen Ross telah menyadap telepon pacarnya. Lalu dengan cepat agen Ross mulai mencari lokasi di mana Katalea berada. Dan tidak lama kemudian mereka berhasil mengetahui tempat persembunyiannya. Di sisi lain, Katalea yang belum menyadari jika FBI sudah mengetahui lokasinya masih saja asik mengobrol dengan sang pacar. Namun di sela-sela pembicaraan dengan polosnya, Dani memberitahukan jika ia telah mengambil foto Katalea di saat ia masih tertidur. Mendengar itu, Katalea langsung menyadari sesuatu. Lalu di saat ia sedang memeriksanya, ternyata ia melihat jika tim SWAT telah mengepung tempatnya. Melihat itu dengan cepat, Katalea langsung bergegas melarikan diri. Akan tetapi, ia harus berhati-hati karena jika gegabah, maka dengan mudah agen Ross dan anak buahnya bisa menangkapnya. Namun sepertinya Katalea yang sudah menyiapkan segalanya mampu membuat agen Ross dan timnya kesulitan menangkapnya. Sampai pada akhirnya Katalea berhasil meloloskan diri dengan selamat. Walaupun tempat itu sudah dikepung oleh banyaknya pasukan yang dikerahkan oleh agen Ross. Ketika berhasil melarikan diri, Katalea langsung bergegas ke rumah sang paman. Dan kemudian terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Ternyata Katalea menemukan sang paman sudah dalam keadaan tewas setelah dibunuh oleh Marco dan anak buahnya. Di tempat lain terlihat agen Ross yang sangat lelah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Katalea muncul sambil menodongkan senjatanya. Kemudian Katalea mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai ia membunuh begitu banyak penjahat. Setelah menceritakan semuanya sambil mengancam akan membunuh keluarganya, Katalea lalu menyuruh agen Ross untuk membantunya mencari di mana Don Luis berada. Keesokan hari, agen Ross menemui Richard untuk mencari keberadaan Don Luis. Mendengar itu, dengan sombongnya Richard menolak dan malah menyuruh agen Ross keluar dari tempatnya. Tidak lama berselang, Katalea menghubungi agen Ross dan meminta Richard untuk membantunya. Kalau tidak, timah panas akan menembus dadanya. Beberapa hari kemudian, Don Luis yang mengetahui jika Katalea akan datang memerintahkan Marco beserta anak buahnya untuk memperketat penjagaan. Namun di saat Marco sedang mengatur rencana untuk melawan Katalea,
Tiba-tiba serangan kejutan datang hingga berhasil membuat mereka ketakutan. Setelah selamat dari maut dengan cepat, Marco langsung membawa Don Luis untuk segera bersembunyi di ruang rahasia. Dan tidak lama berselang, dengan membabi buta, Catalea mulai menyerang, hingga berhasil menghabisi satu persatu anak buah Marco. Mendengar suara tembakan, Don Luis yang ketakutan hanya bisa pasrah di tempat persembunyiannya. Ketika semua anak buahnya tewas, Marco yang tidak bisa melarikan diri lagi dengan terpaksa harus menghadapi Catalea. Sampai pada akhirnya terjadilah duel sengit di antara keduanya. Namun dengan keahliannya, Catalea mampu mengalahkan dan membunuh Marco dengan tangannya. Di tempat lain, akhirnya Don Luis keluar dari persembunyiannya dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Sambil memacu mobilnya dengan sangat kencang, ia pun berharap bisa lolos dari Catalea. Dan tidak lama kemudian, telepon Don Luis berbunyi, berharap Marco juga selamat dari Catalea. Ternyata orang yang menelepon Don Luis adalah Catalea. Mendengar itu, dengan senangnya Don Luis mengatakan jika saat ini Catalea tidak bisa membunuhnya. Dan setelah berhasil melarikan diri, Don Luis berjanji akan mencari dan membunuh Catalea. Setelah mengatakan itu, Don Luis tidak menyadari jika sebenarnya ia sudah berada di tempat yang Catalea inginkan, karena ia sudah mempersiapkan semuanya untuk menjebak Don Luis. Dan setelah itu, film pun